Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat yang great. Kembali lagi di Q&A bersama Coach Nakoy. Nah, hari ini pertanyaan udah masuk lagi nih di Instagram Nakoy. Ada dari Bulani. Beliau seorang manajer HRD nih Pak, ya, di sebuah perusahaan swasta. Nah, beliau bertanya, kalau misalkan beliau mau kirim pegawai ke Seven Awareness ini, apa yang didapatkan gitu Pak? Apa yang akan berubah setelah mendapat training Seven Awareness ini Pak? Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih Bu Lani. Salam kesan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu Lani yang great di Jakarta, ya, yang merupakan manajer HRD. Terima kasih Ibu sudah konsentrasi bertanya tentang apakah output atau overview dari pelatihan Seven Awareness buat employee atau buat pegawai di kantor Ibu. Pertama dan yang paling penting, saya rasa bahwa kita semua sepakat ya Bu, bahwa pegawai adalah aset. Tapi bukan titik kalau masih koma. Kalau pegawai itu ya memberikan efektivitas tentu saja. Tapi ketika liabilitas pegawai tersebut menjadi tidak efektif, liabilitas tentu saja. Nah, Seven Awareness Training bagaimana melatih para pegawai atau karyawan di perusahaan Ibu untuk menemukan kesadaran tentang dirinya dalam bekerja dan berkontribusi. Karena pegawai yang menemukan kesadaran dengan pegawai yang tidak menemukan kesadaran itu berbeda, Bu. Tidak sebatas knowledge atau pengetahuan saja. Mereka tahu soal misalnya kedisiplinan, tapi kalau belum sadar, disiplin itu masih dipantau, masih disuruh, masih dipaksa, masih di reward, punishment, betul kan Bu? Tapi kalau kesadaran mereka muncul dalam disiplin, dia akan jadi role model di perusahaan Ibu. Mereka tahu pegawai itu bahwa yang namanya integritas itu penting. Tapi kalau sebatas knowledge, bukan sampai yang namanya awareness, ya kadang-kadang ketika ada kesempatan bisa juga mungkin mengambil sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Nah, ini contoh kesadaran ini yang dilatih dalam Seven Awareness, melatih mereka untuk menemukan apa yang kita sebut 1-minute awareness, sehingga mereka akan belajar baru masuki Seven Awareness. Pelatihan Seven Awareness sendiri disetting itu untuk peserta-peserta yang siap menjadi role model di perusahaan Ibu. Jadi kan saya tidak tahu nih berapa jumlah pegawai Ibu, difilter, diseleksi. Nah, mereka yang akan jadi role model Ibu kirimkan dalam Seven Awareness. Misalnya ada 500, dipilihlah misalnya 50 orang. 50 orang ini dibuat 2 angkatan, 25 satu kelas. Nah, 25 inilah yang kemudian di Seven Awareness kan. Sementara yang 450 kita berikan 1-minute awareness, pelatihan yang massal untuk pegawai semua. Nah, ini penting karena dalam Seven Awareness yang dilatih itu ada 7 kesadaran utama. Pertama adalah awareness of thinking. Bagaimana para pegawai bisa senantiasa mengaktifkan keajaiban berpikir. Jadi jangan dikit-dikit, aduh saya nggak bisa, saya berat, saya lagi sakit nih, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit tidak bisa diandalkan. Nah, ini masih di awareness of thinking, Bu. Jadi kalau Ibu pengen punya pegawai yang diandalkan, ya dia harus memiliki salah satunya adalah awareness of thinking. Kemudian ada juga awareness of yang namanya awareness of vision yang yang keenam ya. Kemudian ada awareness of surrender. Bagaimana mereka punya ilmu ikhlas. Bekerja bukan lagi hanya kerja keras tapi ikhlas. Nah, ini kalau punya pegawai yang bermental ikhlas ini, wow, nikmat sekali. Mereka berpikirnya bukan apa yang saya dapatkan, Bu, tapi apa yang bisa saya berikan kepada perusahaan ini. Saya mau pensiun tahun depan, saya bisa memberikan apa yang berharga. Saya baru bergabung di perusahaan ini, saya bisa memberikan apa yang berharga. Saya sudah 5 tahun, apa yang bisa saya berikan buat perusahaan ini yang berharga. Sehingga suatu saat saya nggak ada, tapi masih nilainya itu masih great. Begitu, Bu. Dan ini penting ya, sahabat-sahabat yang great. Silakan Ibu bisa gabungkan pegawai Ibu di kelas public training. Setiap bulan kita ada virtual. Ya, pesertanya berarti tidak hanya pegawai Ibu atau Ibu khususkan in-house training.
hanya untuk pegawai ibu sehingga betul-betul lebih fokus, lebih khusus. Boleh juga ya. Ibu silakan hubungi Nako Center ya di nako.id atau di rumahkesadaran.com untuk sama-sama belajar mencetak pegawai di atas rata-rata. Atau ibu bisa juga japri atau komunikasi dulu ke Nako Center di 0878 7828 9001 ya. Demikian ya Bu. Kalau ibu bisa mencetak pegawai di atas rata-rata, mengapa hanya rata-rata? Cetak, gunakan waktu yang terbaik ini untuk bersama-sama melatih mereka menjadi great. Terima kasih Ibu Lani, sukses selalu ya. Salam sehat, be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih.